Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Saya sendiri, Ayu Fitria, dari SDN 11 Semende Darat Tengah. Saya Elnita Marta dari SMA Negeri 1 Lawang Kidul. Saya Yeni Oktaviani dari SMK Negeri 1 Muara Enim. Pada kesempatan ini akan membahas demonstrasi konstekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Elnita, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yeni. Bagaimana dengan Bu Yeni sendiri? Alhamdulillah baik Ibu Elnita. Hari ini saya dengar Ibu akan melaksanakan praktek coaching ya. Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Gimana Ibu Elnita? Bisa Bu Yeni, saya ingin rubrik penilaian kucing yang akan saya lakukan dengan Bu Ayu. Lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Ayu sebagai kucing. Gitu Bu Yeni. Baiklah Ibu Elnita. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Kira-kira kompetensi yang saya dapat itu tentang pertanyaan berbobot sehingga dapat menggiring kucing menggali potensi dirinya. Seperti itu. Bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin diobservasi itu bagian identifikasi karena saya kadang bingung menentukan kata kunci. Seperti itu. Apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Elnita sebagai coach? Saya dapat menggali potensi kucing dengan indikatornya. Misalnya Bu Ayu bisa mengemukakan ide kreatif, melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi. Serta kucing dapat mempertanggungjawabkan aksinya, Bu. Seperti itu. Oke Bu Elnita, boleh silakan dimulai kegiatannya. Baik Bu, silakan masuk Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Ayu. Ya, terima kasih. Gini ya, Bu Elnita, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar tentang murid-murid saya. Siap Bu Ayu. Apa yang mau kita obrolkan sore ini? Saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah saya. Saat ini saya kan mengajar di kelas 4 menggunakan kurikulum Merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun. Nah, beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas. Oh begitu ya Bu Ayu. Anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun. Kira-kira apa yang ingin Bu Ayu dapatkan di akhir obrolan kita pada sore ini? Dari obrolan sore ini, saya itu ingin dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya agar lebih giat lagi belajarnya. Kalau kira-kira dari level 1 sampai level 10, menurut Bu Ayu sendiri, Bu Ayu ada di level keberapa saat ini untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Saya merasa saat ini ada di level 6. Bu Ayu ingin meningkatkan ke level berapa kira-kira? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk ya Bu Elnita ya. Saya berada di level 8 saat ini sudah cukup menurut saya. Apa rencana Bu Ayu untuk bisa sampai ke level 8? Untuk ke level 8 itu saya merencanakan saya akan memanajemen kelas dulu. Misalnya
dengan membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, menggunakan media video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran. Selanjutnya diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Dari beberapa rencana yang Bu Ayu sampaikan tadi, mana yang menurut Bu Ayu dalam waktu dekat ini mendesak untuk dilakukan? Yang akan segera saya lakukan ya Bu ya dalam pembelajaran, yaitu mencoba menggunakan video pembelajaran yang lebih menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking yang sesuai dengan tema Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi menurut Bu Ayu yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking. Kapan itu dilaksanakan Bu? Saya rencananya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Senin besok ya. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan itu. Baik Bu Ayu, untuk memudahkan pekerjaan Bu Ayu nih, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Ayu dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Ibu buat tadi? Ada Bu ya, Ibu Fitri. Menurut saya beliau itu hebat dalam bidang IT. Saya akan belajar dengan Ibu Fitri cara membuat video pembelajaran yang menarik. Bagaimana kita bisa tahu nih rencana yang Ibu Ayu buat dapat terlaksanakan dengan baik? Minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu Elnita ya. Saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya lakukan. Baiklah, dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Bu Ayu dapatkan? Dari obrolan kali ini saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi. Selain itu, menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang memotivasi belajarnya menurun. Kemudian bagaimana komitmen Bu Ayu terhadap rencana ini? Terhadap rencana ini ya, saya itu berkomitmen untuk mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dan proses belajar, dan melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar murid saya. Wah, keren Bu Ayu ini. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Saya tunggu hasil rencana Bu Ayu setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid Ibu. Semoga bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita sore ini. Ya amin, semoga bermanfaat, dan terima kasih ya Bu Elnita atas waktunya hari ini, sangat berkesan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Elnita, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching sudah menjadi indikator tercapaian pengembangan yang sudah diinginkan kah? Alhamdulillah sudah Bu Yeni, tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional. Oke. Catatan hasil observasi sudah sangat bagus, hanya butuh jam terbang saja yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada pada diri coach tersebut. Baik Bu Yeni, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam men-coach seorang cuci. Oke. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu Elnita? Bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mengiring Kuci itu dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Oke, baik sekali Bu Elnita. Saya kira cukup di sini saja. Mari kita akhiri perjumpaan untuk kali ini. Lain kali nanti kita bisa ngobrol lagi, kita melakukan coaching di lain waktu. Terima kasih Bu Yeni atas solusi
sudah saya dapatkan, dan saya banyak terima kasih pada Bu Yani sudah mendengar hasil dari kucing hari ini. Oke, sama-sama Ibu Ernita. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ernita. Gimana kabarnya Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ernita sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu Ayu, sebelum kita melakukan kucing ya, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Ayu. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik pada kucing kita hari ini, coach dan kucing. Akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing, dan juga bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ayu adalah kompetensi apa nih yang Ibu akan kembangkan pada kucing kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses kucing kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu ya Bu para observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan kucingnya terhadap kucing. Nah, terima kasih Bu Ernita atas kesempatannya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya Ibu Yani? Alhamdulillah baik Ibu Ayu. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Dengar-dengar Ibu Yani ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? iya Bu, betul sekali. Saya ingin sekali sampaikan sesuatu pada Ibu Ayu. Oke. Tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu Yani ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan Ibu Yani? Ya, begini Bu Ayu, terkait dengan rekan-rekan Ibu di sekolah kita ini Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian dalam materi pembelajaran, menggunakan metode konvensional saja, ceramah seperti itu. Padahal kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman sekarang semakin canggih dengan teknologi, tapi pembelajaran semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah kita ya tidak ada perubahan sama sekali. Nah, dari metode pembelajarannya seperti itu. Oke, kalau saya garis bawahin ya, berarti permasalahan dari Ibu Yani ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya nih yang kurang bervariatif begitu ya Bu Yani? Iya betul Bu Ayu, kurang bervariatif baik itu di medianya atau model pembelajaran yang masih model yang seperti yang biasa yang masih lama seperti itu Bu Ayu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Yani dapatkan sekolah
khususnya ya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Ya. Dari percakapan hari ini saya mendapatkan saya mau mendapatkan perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran seperti itu, Ibu. Oke, jadi Bu Yeni harapkan ini adanya perubahan ya, Bu ya. Iya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Yeni lihat atau dapatkan? Ya, saya ingin adanya perubahan, misalnya Bu, dalam hal penyampaian metode pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sedang marak digunakan saat ini. Terus aplikasi pembelajaran yang lainnya, terus sekedar membuat slide dalam pembelajaran, dalam kita melakukan presentasi ya Bu ya. Terus terus bisa jadi juga supaya lebih bervariatif. Begitu Ibu, saya maunya seperti itu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Yeni sekarang ini berada di level berapa nih? Sepertinya di level 5 Ibu. Karena saya kira agar bisa ditingkatkan lagi, terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di saat ini, seperti itu Ibu. Oke, di level 5 kondisi sekarang ini. Kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah ini? Mungkin level 7 ya Bu ya, kira-kira. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi agak sulit, mengingat guru-guru kita kebanyakan guru senior. Mungkin untuk level 5 ke 7 mungkin bisa ada perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya seperti ya. itu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Yeni lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya, sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru yang lainnya secara face to face, tapi dia bergantian, seperti itu Ibu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Yeni terapkan? Bisakah teman-teman tuh yang nyaman gitu dengan penyampaian Ibu Yeni? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal peningkatan materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Bu Yeni ini pengen merencanakan tentang mentoring ya, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Yeni untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring aja ya Bu ya, karena untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian dari segi biaya harus mencari narasumber juga yang kompeten. Untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan adalah mentoring kali Bu ya. Oke, mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Yeni ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa Pak? Atau gimana Bu?
Ada sih Bu. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau yang memang ahli dalam bidang IT yang menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah ini ada yang ide ada juga nanti minta bantuan dengan Pak Gali bagian IT seperti itu. Oke, jadi Bu ini ya pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerja. Kira-kira kapan nih Bu mau merealisasikan mentornya ini? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan nanti insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, baik ya Bu Yeni, bagus sekali ya Bu. Kira-kira Bu Yeni dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Yeni sudah dapatkan? Oke, dari percakapan kita ini saya mendapat gambaran ya Bu ya. Gambarannya bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang memanfaatkan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Yeni ya, sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Saya tunggu ya kabar-kabarnya Bu Yeni setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari partner. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu Yeni untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan yang bagus untuk sekolah. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke, kalau itu saja ya Bu ini ya. Terima kasih Bu, saya pamit. Ya sama-sama Bu ini. Misi Ibu. Iya. Bu Ayu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yeni. Nah, sebelum penutupan nih ya Bu Ayu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Nah, oke Bu Ayu, menurut saya itu sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi Bu Ayu dan Bu Yeni sudah berjalan dengan baik dan sudah proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Yeni tadi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan dengan Bu Yeni sehingga Bu Yeni bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Ayu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Dari coaching yang sudah saya lakukan tadi, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu Ayu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Ya, saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam. Sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang sebentar ya. Baik Ibu, ya silakan. Sesuai janji kemarin, Ibu Yeni akan berdiskusi dengan saya terkait kucing dengan menggunakan Aluk Tirta. Nanti Ibu Yeni akan melakukan kucing dengan kucing Ibu Elnita dan saya yang menjadi pengamat atau observer. Baik Bu. Baik ya Bu. Ini ya, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Lalu kompetensi kucing apa yang ingin Ibu Yeni kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik mana kompetensi yang akan Ibu terapkan? Saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi dari kucing. Baik Ibu Yeni, semuanya telah saya catat ya. Berarti untuk mengetahui Ibu Yeni mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi kucing, kapan akan dilaksanakan percakapan kucingnya? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan Ibu Elnita. Seperti itu Bu Ayu. Baik Ibu Yeni ya. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Ibu Yeni dalam melaksanakan kucing. Ya, baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, duduk di sini aja biar enak. Iya. Assalamualaikum Bu Elnita. Waalaikumsalam Bu Yeni. Ya, baik ya Bu Elnita, sesuai janji kita kemarin kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang ingin Ibu Elnita diskusikan? Baik Bu Yeni, jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran berjalan monoton Bu. Jadi menurut Ibu Elnita, apa yang Ibu harapkan dari obrolan ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Menurut Ibu Elnita, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu Elnita kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah Bu. Begitu. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu Elnita dalam pembelajaran yang bisa Ibu lakukan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Iya, saya setuju dan sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid tersebut merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu Elnita? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik.
Iya, benar itu. Ibu. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja dalam kelas? Saya bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar yang lain yang bisa Ibu gunakan selain teks? Saya pikir banyak ya, Bu ya. Sumber belajar seperti video, YouTube, artikel blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, Bu, seperti Canva, TikTok, atau Instagram. Nah, betul itu Ibu. Saya yakin sekali kalau Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, Instagram, dan TikTok. Yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk video, gambar, maupun laporan digital. Bagus sekali Bu Elita rencana itu. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini Bu Elita? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dan mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid. Bagus sekali itu Ibu Elita. Saya sangat mendukung komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu Elita inginkan. Terima kasih Bu Yeni atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin. Sama-sama Ibu Elita. Oke Bu Elita, saya rasa cukup sekian dulu untuk perbincangan kita hari ini. Lain kali saya mau lihat hasil dari pembelajaran di kelas, mau cerita hasil akhirnya. Terima kasih Bu sudah memberikan support kepada saya. Iya. Saya mohon pamit ya Bu. Iya. Selamat siang Ibu. Terima kasih Bu Elita. Iya. Baik ya, Ibu Yeni. Ibu tadi kan sudah melaksanakan kucing. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah Bu, baik hasilnya. Coach saya sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah. Baik Bu, kita langsung saja ya bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Yeni sampaikan di awal. Baik Bu. Apa yang sudah Ibu Yeni lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif, terus dengan menatap dan fokus kepada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada pada coaching. Baik ya. Setelah saya observasi, memang Ibu Yeni sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan penilaian kepada saya terhadap coaching hari ini. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah Ibu Yeni untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik Ibu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terhadap diri saya dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lebih baik. Baik Ibu Yeni, jadi kapan rencana Ibu Yeni akan mencari referensi tersebut?
segera mungkin Ibu, saya akan mencari secepatnya. Oke, nanti kita akan bertemu lagi ya untuk progres perkembangan Ibu Yeni. Oke, terima kasih Ibu. Baik Ibu Yeni, cukup ya waktunya untuk kegiatan kucing hari ini.